Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwanihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya pada pagi hari ini, kesempatan untuk beramal saleh dan juga kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, al-faragh was-sihhah. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, al-faragh was-sihhah. Ada dua kenikmatan yang mana manusia sering terluputkan dari dua nikmat tersebut, sering lalai dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat waktu luang yang Allah berikan, dia tidak maksimalkan dalam ketaatan. Yang kedua, nikmat kesehatan yang Allah berikan, juga dia tidak bermujahadah dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sehat ke masjid, ada waktu luang ke masjid, itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita syukuri. Dan manakala kita mensyukuri sedikit nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah kesehatan kita, Allah akan tambah kekuatan kita, Allah akan berikan waktu luang demi waktu luang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Ada suatu kisah nyata di negara Arab sana. Kapal yang lagi melakukan penyeberangan, qadarullah, terjadi kebocoran dan kapal tersebut nyaris tenggelam. Dan ada seseorang yang dia sudah umuran, sudah lansia, mungkin sekitar 60-70 tahun umurnya. Kapal ini hampir sampai di dermaga. Namun qadarullah, Allah berkehendak lain, kapal ini bocor. Dan seorang bapak tua ini bergegas menyelamatkan penumpang satu demi satu ke dermaga. Dia bawa berenang. Setelah selesai ditanya, wahai syekh, karena syekh itu kan dalam bahasa Arab ada 3 makna. Yang pertama, orang yang berilmu, syekh. Yang kedua, orang kaya juga dikenal dengan syekh. Dan yang ketiga, orang yang tua juga dikenal dengan syekh. Maka syekh ini jawab, dan dia adalah seorang alim. Alhamdulillah, Allah jaga kesehatan saya sampai detik ini karena saya menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala di kala muda saya. Jadi kalau kesehatan di saat kita muda kita jaga, insya Allah sampai tua pun Allah akan tanamkan dan hadiahkan kesehatan tersebut kepada kita. Begitu juga waktu luang kita di waktu muda ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampai tua kita akan sibuk ibadah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya apa? Syababaka qabla haramik. Mudamu sebelum tuamu, dan juga di antaranya faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ahibati fillah, rahimanallah wa iyyakum. Itu mukadimah yang kita sampaikan. Adapun materi yang akan kita bahas pada subuh kali ini adalah tentang muraqabatullahi ta'ala. Muraqabatullahi ta'ala. Muraqabah, bahasa kitanya selalu
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di satu ruangan ini kita lihat CCTV. Seandainya ada CCTV di beberapa titik, tentu kita akan berhati-hati, ya. Kayak ibu di belakang, ya, tidak sembarangan buka jilbab demi mengganti ke mukena, kan ada CCTV. Ntar dilihatin, kelihatan auratnya. Bahkan juga pelaku kejahatan yang mau berbuat jahat, ya, nauzubillah, ini ada kotak infak nih. Nggak ada CCTV, aman. Tapi ada CCTV, dia merasa khawatir. Minimal itu, dia akan was-was. Nah, lebih penting daripada itu semua, bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan a'la maratibil Islam. Sifat ini merupakan sifat yang paling tinggi dalam Islam. Suatu ketika dalam hadis Jibril yang panjang, dikatakan ini hadis Jibril karena Jibril datang menjelma sebagai sosok manusia yang gagah tampan. Iya. Dan juga terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi, dia datang syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sya'ar, la yura alaihi atharu safar. Ini menunjukkan hadis ini bagaimana adab kita dalam menuntut ilmu, karena nanti Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rangka mengajarkan para sahabat yang hadir adab atau tata krama terhadap ilmu, dan juga kepada guru. Dia datang, pakaiannya paling bersih, ya, rambut rapi, wangi, datang dari jauh. Dan lelaki ini nggak dikenal karena Jibril alaihissalam datang menjelma. Kemudian Jibril alaihissalam ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, biasanya yang memanggil Muhammad ini kan orang Badui atau orang desanya Arab. Ya Muhammad. Kenapa? Karena orang Badui kurang tahu adab dan tata krama. Dia panggil Muhammad saja. Padahal kita kan nggak boleh panggil Muhammad, ya Rasulullah. Kita harus panggil ya Rasulullah. Nah, ini orang gagah, tidak ada seperti orang Badui. Ya, ibarat kita sekarang orang kaya, orang berada. Kok panggil Muhammad? Kenapa panggil Rasulullah? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab tentang Islam. Islam itu apa? Ini dan itu. Setelah Nabi SAW selesai menjawab, apa kata lelaki ini? Shadaqta. Engkau benar wahai Muhammad. Akhirnya para sahabat fa'ajibna lah, kagum dan kaget. Ini orang yang bertanya, kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan, dan dia langsung membenarkan pertanyaan Nabi SAW. Ini orang ini nguji apa bertanya ini. Kemudian pertanyaan kedua, akhbirni alil iman. Wahai Muhammad, kasih tahu aku apa itu iman. Maka Nabi jawab, iman ini dan itu. Itu rukun iman. Tadi rukun Islam, sekarang rukun iman. Dan yang ketiga, lelaki tadi bertanya, ya Muhammad, akhbirni alil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Dan ini titik pembahasan kita pada pagi hari ini. Al-ihsan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Kalau ada pembahasan ilmu cara melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu seperti ini, itu ilmunya bohong.
Kenapa? Karena kita nggak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu di dunia ini. Iya. An ta'budallah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah. Fa in lam takun tarah, ya, engkau nggak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yakinilah Allah Maha melihat kita semuanya. Kita lagi duduk, Allah Maha melihat kita, Pak. Ya. Bapak Ibu lagi main HP, Allah Maha melihat kita. Jauh dari keramat, Allah Maha melihat kita. Dan ini a'la maratibil Islam. Tingkatan tertinggi syariat Islam yaitu ihsan. Selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang nggak bisa melihat Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi Musa bilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, arini, perlihatkan kepada aku bagaimana aku bisa melihat Engkau, ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Lan tarani." Wahai Musa, sekali-kali engkau enggak bakalan bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Ya Musa, maaf. Gini aja deh Musa. Daripada engkau melihat anak, kata Allah Subhanahu wa taala, mending lihat itu gunung. Lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap kokoh, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tak kala Musa melihat gunung, maka gunung tadi hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa pingsan. Kalau bahasa sahabat banyak Musa. Lihat talak balik gunung. Enggak talak dah ya Allah. Gunung aja ente enggak bisa lihat apa kan lihat aku ya Musa. Allah uji Musa alaihissalam. Ya. Karena memang Nabi Musa itu di antara karakteristiknya yang kita ambil hikmahnya dalam Al-Quran, Nabi Musa itu adalah sosok manusia yang ilmiah dan logis. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam paling banyak diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga waktu kami ngafal dulu Pak, Bu, ya, kami juluki Nabi Musa itu the best actor. Aktor terbaik dalam Al-Quran. Kenapa? Namanya paling sering muncul. Dan Nabi Musa itu tipenya ilmiah. Menandakan Allah tidak bisa dilihat, maka yakinilah Allah Maha melihat kita, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu contohnya. Bu. Oh Ibu. Kali nak kalau Ibu Rona. Alhamdulillah. Ibu ini kan wanita. Benar Ibu? Ya. Apa bedanya wanita dengan pria, Bu? Hah? Iya, wanita itu melahirkan, ya. Melahirkan, ya. Dan dia menjadi seorang istri, ya. Menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang nenek. Itu wanita. Tapi ada yang lebih spesifik dari wanita itu. Khuliqat min dhil'il a'la. Diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ini falsafatnya, dia bengkok. Jadi ibu itu bengkok, Bu. Maksud bengkoknya adalah kalau dibiarkan maka wanita akan banyak melakukan kesalahan. Kalau dipaksa dia akan patah. Maka kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Sering-sering memberikan nasihat kepada wanita. Ya. Nabi SAW ajarkan kita sering-sering memberikan nasihat kepada wanita. Karena bengkoknya tadi. Ya. Dan wanita kalau perasaannya sudah tersinggung, bahasanya kololah kanai, itu susah mengendalikan. Ya. Dia akan baca semuanya ya, kepada suaminya, dia keluarkan unek-uneknya. Itu wanita. Dan itu normal, diwajari. Namun, ketika karakter ibu sebagai wanita itu sudah mengarah kepada hal yang tidak Allah ridhoi, ingat, muraqabatullah, Allah Maha melihat saya. Ini dicatat ini. Kata-kata saya tadi nggak benar ya? Oh iya.
Saya sudah serampah sama suami karena saya kesel. Saya sudah marah-marah. Maka muraqabatullah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mengontrol kita, Bapak Ibu. Ya Allah Maha melihat saya nih. Allah mengerti ucapan saya ini, saya nggak mau dah. Begitu juga Bapak-bapak. Bapak lagi pegang HP. Judulnya sih melihat tausiah atau ceramah. Ya. Namun biasanya kan kalau kita buka sosial media ada iklan-iklannya gitu ya. Iklan nongol. Nah, itu jangan Bapak klik. Dan jangan Bapak nikmati. Iklan wanita yang buka aurat, iklan musik sebelum tausiah itu ada. Biasanya seperti itu. Maka sifat muraqabatullah yang kita miliki akan membuat Bapak men-skip itu video. Bukan menikmati. Istri saya kan nggak tahu. Saya bebas dong, mau buka apa saja. Ingat Bapak yang saya ceritakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi kita. Memang istri saya nggak lihat, tapi Allah Maha melihat ini. Udah skip. Allah Maha tahu. Yeah. Nah, kalau kita memiliki sifat muraqabatullah dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau bermaksiat. Kenapa? Kata para ulama kontemporer, bahwasanya zaman sekarang maksiat yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi lebih masif dan agresif dibandingkan maksiat yang dilaksanakan secara terang-terangan. Kenapa? Jawabannya gadget di tangan kita. Ibarat kata dunia dalam genggamanmu. Bisa akses apa saja, bisa kan? Ya. Orang lagi ngapain di Amerika live streaming bisa. Di Kanada bisa. Di ujung kulon bisa. Di ujung Indonesia bisa. Bisa. Nah, kalau tidak ada muraqabatullah, kita akan klik semua beranda dan kita sudah terjebak dalam kemaksiatan. Tapi ada muraqabatullah, astagfirullah, ini enggak benar nih. Kok nak batu aku dah. Langsung tanpa ada orang mengingatkan, ilmu yang kita miliki itu yang mengingatkan kita. Karena ilmu yang bermanfaat tersebut adalah ilmu yang kita amalkan. Yang itu kita minta sunnahnya di setiap kali pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Apa kata para ulama? Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang berbuah amal. Nah, sekarang Bapak Ibu telah mendengarkan nasihat yang kita sampaikan, bagaimana pentingnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya adalah mengamalkan apa yang kita dengar. Itu baru masuk ilmu yang bermanfaat. Tanamkan. Karena ini memang berat. Kenapa berat? Merupakan tingkatan tertinggi syariat Islam, ihsan. Ya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, al-jaza' min jinsil amal, kama ahsanu bi'amalihim ahsanallahu lahu bi rahmatih. Balasan sesuai amalan kita. Sebagaimana mereka memperbagus amalannya, yaitu kita bisa taat di saat Allah, di saat kita hanya bersama Allah, di saat kita jauh dari manusia, maka Allah akan perbaiki keadaan kita. Nah, kalaulah bisa gitu Bapak Ibu, taat, hebat di tempat yang jauh dari manusia, takut maksiat di tempat yang jauh dari manusia, menunjukkan kita lebih bisa lagi taat di keramaian. Semoga sedikit banyak yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Dan semoga yang tidak hadir dalam majelis ilmu ini bisa kita sampaikan juga kepada mereka, kepada keluarga kita, bahwa pentingnya kita menanamkan sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pemimpin kita di Indonesia ini menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, dan kita perbaiki diri kita sebagai rakyat. Insya Allah Allah akan memperbaiki urusan bangsa dan negara kita.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.